Oke. Hai, perkenalkan nama saya Agung Rahiri Briantara dengan NIM 21095111141. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai bagaimana sih proses-proses atau persiapan ketika kelahiran anak babi. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kepada kalian dengan santai saja. Kalian nggak usah tegang mendengarkan video ini. Relax, sudah membebaskan dulu silahkan. Santai saja. Oke, lanjut. Babi merupakan salah satu hewan ternak yang dapat melahirkan hingga 2 kali dalam setahun. Nah, di sini produktivitas yang tinggi merupakan salah satu harapan bagi semua peternak yang ada. Apa sih maksudnya produktivitas yang tinggi? Nah, produktivitas yang tinggi di sini yaitu ketika jumlah kelahiran anak babi dalam satu periode kelahiran, kesehatan, dan perkembangan yang baik. Semua itu dengan biaya yang minim, sehingga peternak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, sebelum kita lanjut membahas kepada anak babi, tentunya kita tahu bahwa anak babi ini sumbernya adalah dari induk. Induk akan melahirkan anak babi, ada anak babi. Dan anak babi dilahirkan oleh induk. Ya, itulah. Oke. Sebelumnya, yang pertama kita akan membahas tentang induk. Ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan untuk di induknya. Yang pertama, kandang. Kandang untuk indukan babi yaitu kandang baterai. Nah, kandang baterai di sini memiliki ukuran panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Nah, di sini dalam kandang baterai ini di sebelahnya biasanya terdapat kandang untuk bagi anak babi mencari kehangatan, dan di mana di kandang di sini akan diberikan lampu penghangat. Jadi ketika anak babi menyusui induk, setelah dia menyusui dia akan ke kandang ini untuk mencari kehangatan dari lampu, dan di situ anak babi akan berkumpul. Sehingga anak babi pun aman dari induknya, karena biasanya induk babi sering terdapat kasus bahwa induk babi akan menindih anaknya secara tidak sengaja, dan itu pun dia tidak akan tahu ketika dia telah menindih, mati babinya. Oke, lanjut. Setelah ada kandang, selanjutnya kita harus melakukan kebersihan terhadap kandang itu, seperti membersihkan dari kotoran, sisa pakan, tempat minum, tanaman, semua harus dijaga kebersihannya, dan bila perlu dilakukan desinfeksi secara rutin. Lanjut, setelah kandang siap, kebersihan siap, lalu pada tiba saatnya untuk memindahkan babi yang bunting ini. Biasanya babi bunting ini dipindahkan ke kandang baterai itu pada kebuntingan di hari ke-110. Oh ya, di sini lamanya babi bunting yaitu selama 114 hari. Atau jika kalian mudah mengingatnya yaitu selama 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Setelah babi yang bunting ini dipindahkan ke kandang baterai yang digunakan untuk kelahiran, nah, sini 4 hari kemudian tibalah saatnya babi akan melahirkan. Di sini terdapat lagi beberapa manajemen yang harus kalian lakukan ketika anak babi ini lahir. Yang pertama, kalian harus memotong tali pusar dari anak babi tersebut. Mengapa? Karena jika tali pusar itu dibiarkan, bakteri dan kuman akan masuk melalui tali pusar tersebut. Karena coba kalian bayangkan jika tali pusar dibiarkan, dia akan mengenai tanah itu terdapat bakteri dan kuman, dan itu masuk dan akan menyebabkan infeksi. Selanjutnya, kalian harus memotong giginya. Memotong gigi ini maksud bukan untuk memotong semua. Yang dimaksud yaitu memotong gigi taring. Mengapa? Karena jika gigi taring dibiarkan, ketika anak babi menyusui ke induknya, ada kemungkinan puting dari induk babi tersebut akan digigit, dan jika digigit akan menimbulkan rasa sakit kepada induk tersebut. Dan jika induk merasakan rasa sakit, maka dia tidak akan mau memberikan susu kepada anaknya. Dan setelah gigi anak babi dipotong, maka secepatnya kalian harus memberikan kembali kepada induknya untuk anak babi tersebut mendapatkan kolostrum. Apa itu kolostrum? Kolostrum itu merupakan air susu pertama yang didapatkan dari indukan, yang dimana kolostrum ini mengandung protein yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk membentuk antibodi dari anak babi tersebut. Oke, lanjut yang ketiga.
yaitu kalian wajib mengkastrasi atau mengkebiri dari anak babi yang jantan. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dari karkas babi tersebut. Karena babi yang dikastrasi atau dikebiri itu akan memiliki bobot badan yang lebih berat ketimbang tidak dikastrasi atau dikebiri. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kalian harus memotong ekornya. Kenapa? Tujuan memotong ekor yaitu dimana nanti ekor yang panjang ini akan dijadikan mainan oleh anak babi yang lain dan dia akan menggigit. Mereka akan menggigit-gigit dari ekor tersebut dan ketika ekor digigit akan menimbulkan luka. Luka tersebut dapat menjadi tempat masuknya bakteri ke anak babi tersebut yang mempengaruhi kesehatan anak babi tersebut. Itu. Oke, selanjutnya ada penyuntikan zat besi yang dimana penyuntikan zat besi ini untuk menghindari babi mengalami anemia. Dan yang terakhir ini pembuatan tanda dan nomor. Apa tujuan pembuatan tanda dan nomor ini? Yaitu ketika kalian memiliki babi yang banyak, kalian seorang pengusaha yang sukses. Boys, keren. Ini plus. Ketika kalian memiliki babi yang banyak, maka kalian tidak mungkin kan mengingat satu babi itu. Dengan mempermudahnya yaitu dengan cara kalian memberikan tanda dan nomor, atau misalnya tanda bahwa ini babi yang mengalami ada permasalahan dan memberikan nomor sekian, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor berapa. Misalnya ada 105 atau kalian punya babi sekitar 200 bibit, ya semoga. Nah, di situ kalian memberikan nomor 100, boleh mengalami permasalahan apa gitu. Oke, sekian materi yang dapat saya berikan kepada Anda, dan mohon maaf jika ada beberapa mungkin dari materi yang saya berikan terdapat kesalahan. Baik, sekata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.